my D and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku kelas 4 SDN Kaibon 3 Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Sebelumnya marilah kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan, kesehatan, dan kita syukuri dengan ucapan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku kelas 4, untuk pembelajaran daring ini yang pertama atau pertemuan yang pertama ini Bapak berikan materi kesehatan. Tolong nanti seperti biasa anak-anak catat di buku tugas PJOK, tidak lupa atau jangan sampai lupa nanti dikasih nama di bukunya ya. Nanti misalkan dalam masa pandemi COVID-19 ini sudah usai atau kita diperkenalkan untuk bertemu tatap muka, maka buku tugas PJOK nanti dikumpulkan dan juga Bapak lihat, Bapak koreksi pula mana anak yang mengerjakan, mana anak yang mencatat. Jadi itu nanti juga menjadi suatu penilaian di nilai anak-anakku. Untuk anak kelas 4, video ini nanti Bapak upload juga di YouTube. Tolong setelah dibuka nanti channelnya Agus Iswoyo di PJOK kelas 4. Nanti di kolom komentarnya untuk diketik hadir nama anak, dan jangan lupa klik subscribe-nya ya. Baik anak-anakku, sudah siap untuk buku catatannya. Untuk materi kesehatan ini dengan tema sampah. Yang perlu Bapak jelaskan di sini adalah bagaimana mengelola sampah, atau sampah itu setelah ada itu harus dikemanakan. Sampah itu nanti tempat pembuangan sampah, di mana dibedakan menjadi dua. Satu, tempat pembuangan sampah sementara, dan yang kedua tempat pembuangan sampah akhir. Tempat pembuangan sampah sementara ini saya sampaikan syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang bagaimana untuk tempat pembuangan sampah sementara itu, yaitu yang pertama mudah diangkat atau mudah dipindahkan. Jadi tempat pembuangan sementara itu bisa biasanya di bak ya, bak plastik itu. Mungkin bisa juga di keranjang. Kalau di sekolah-sekolah yang anak-anak tahu, biasanya tempat plastik itu ya, bak plastik itu ya, dan itu ada dibedakan sampah basah, sampah kering, seperti itu, dan itu ada tutupnya, mudah diangkat atau dipindahkan. Anak-anak misalkan kerja bakti membersihkan sampah, jadi sampah itu bisa diangkat, terus sampah dimasukkan tempat sampah, cara mudah diangkat, jadi bisa diangkat bersama untuk ke tempat sampah yang mau dimasukkan tadi. Yang kedua itu mudah dicuci, artinya tempat sampah itu setelah dibuang
karena bekasnya itu kotor, penuh mungkin tempelan-tempelan sampah, maka bisa dicuci karena bahannya dari plastik tadi. Namun apabila tempat sampah itu terbuat dari keranjang, ya cukup dicucinya dia disemprot, digosok pakai sapu. Yang penting sisa-sisa sampah, mungkin ada plastik kecil yang menempel, kotoran-kotoran tanah yang menempel, itu bisa rontok atau bisa tidak menempel di tempat sampah itu tadi. Selanjutnya, syarat tempat pembuangan sampah sementara itu tidak membahayakan. Artinya tempat pembuangan sampah itu jangan sampai membahayakan dari anak-anak. Yang selanjutnya juga tahan lama syaratnya. Bagaimana tahan lama? Ya kalau sampahnya dari bambu tidak riot, tidak mudah jebol. Kalau dari plastik juga tidak mudah kropos. Artinya tempat pembuangan sampah itu tadi bisa digunakan dalam jangka waktu yang agak lama, paling tidak 2-3 tahun tetap bisa digunakan. Jangan sampai tempat pembuangan sampah baru dibeli, baru digunakan untuk tempat sampah sementara hanya 1 minggu atau 2 minggu aja sudah rusak, sudah bobrok, sudah lubang atau tidak bisa digunakan lagi. Selanjutnya, tempat pembuangan sampah sementara syaratnya itu mempunyai tutup, terutama sampah yang basah. Jadi tempat pembuangan sampah itu kalau ada tutupnya, jadi tidak bisa diinggapi lalat atau kecoak masuk, atau baunya tidak menyebar ke mana-mana. Jadi ada tutupnya, terutama sampah yang basah, itu yang diutamakan. Selanjutnya, syaratnya kalau bisa dapat diletakkan di setiap ruangan, sehingga tidak jauh bila kita ingin membuang sampah. Jadi tepatnya itu bisa diletakkan di sudut-sudut ruangan, atau paling nggak kalau di dalam di kelas itu diletakkan di dekat kelas. Karena itu tadi, karena mudah dibawa atau mudah dipindahkan, jadi dapat diletakkan di setiap dekat ruangan. Kalau di sekolahan, anak-anak misalkan tempat buang sampah itu dekat dengan kelasnya, maka dalam pembuangan sampah, baik itu kertas yang tidak terpakai, mau meraut pensil, itu tidak jauh. Yang kedua adalah tempat pembuangan sampah akhir. Tempat pembuangan sampah akhir ini bak sampah atau lubang sampah, tempat pembuangan sampah akhir yang baik apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Sekarang untuk tempat pembuangan sampah akhir, nah syarat-syaratnya, yang pertama, jauh dari bangunan rumah atau sekolah, sehingga bau sampah itu tidak tercium sampai ke rumah atau ke ruangan sekolah. Tadi tempat pembuangan sampah akhir itu kan biasanya kan banyak sampahnya sampai menggunung, itu harus jauh dari pemukiman maupun sekolah, karena sampahnya banyak, biasanya berbau, baunya itu agak menyengat, biar tidak mengotori udara, terutama polusi udara, bisa agar tidak terganggu kesehatannya karena menghirup bau yang tidak sedap. Yang kedua, jauh dari sumber air bersih. Bila rumahnya itu memakai sumur, pompa, misalkan di rumah, maka tempat pembuangannya itu harus jauh dari sumur, agar
air sampah yang meresap ke dalam tanah itu tidak mengotori sumber air. Yang ketiga, syaratnya letaknya di tempat yang kering. Tempat pembuangan sampah akhir itu tempatnya yang kering, jangan sampai di rawa-rawa atau mungkin di tempat yang dalam. Akhirnya kalau hujan itu tergenang air, atau tidak di tempat yang sering banjir. Jadi tempat pembuangan sampah akhir itu prinsipnya di tempat yang letaknya itu tempat yang kering. Selanjutnya, bisa juga mempunyai tutup sehingga tidak menjadi sarang lalat, tikus, kecoa maupun lipas. Ya, biasanya tempat pembuangan akhir itu ada juga yang ada tutupnya. Tapi biasanya karena tempat pembuangan akhir itu besar, ya banyak yang tidak ada tutupnya juga. Namun syarat yang pertama tadi, karena sudah jauh dari rumah, jauh dari sekolahan, jauh dari pemukiman, maka bau yang menyengat itu tidak akan terasa. Selanjutnya, syarat pembuangan sampah akhir itu dapat dipakai dalam waktu yang lama. Artinya karena sampah itu kadang masih menunggu proses untuk dijadikan pupuk, maka tempat itu dapat digunakan dalam waktu yang lama karena sampahnya akan menumpuk lama di situ. Demikian anak-anak untuk kegiatan daring yang pertama ini dengan tema pembuangan sampah, yaitu tadi intinya ada dua, tempat pembuangan sampah sementara dan tempat pembuangan sampah akhir. Sekian untuk materi pembelajaran daring yang pertama ini dari Bapak. Jangan lupa di kolom komentarnya itu klik hadir kalau anak-anak sudah menyimak ini, ditulis dalam buku tugas PJOK. Sekali lagi juga jangan lupa untuk subscribe-nya. Saya kira itu dari Pak Agus, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Move for me, eh, eh. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just begged to see me dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, eh, eh. And when you're done, I'm back, you do be